Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dan saya sendiri sebagai sambutan dari kelompok 4, yakni yang kami akan menyampaikan sebuah makalah yang bertema corak tafsir di media sosial. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami terdiri dari 1. Miftahul Fauzi, 2. Muhammad Susanto, saya sendiri, dan ketiga ialah Sonia Reksingi. Saya sendiri sebagai moderator yang akan membimbing pada presentasi secara daring ini. Oke, untuk pemateri 1, yakni Sonia Reksingi yang akan membahas poin A, sedangkan pemateri 2 yakni Miftahul Fauzi yang akan membahas pada bagian poin B dan C. Untuk saya sendiri, kita langsung aja. Sebagai moderator, saya akan menyampaikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Untuk gampangnya, kita akan bahas pada bagian bab 1 pendahuluan. Oke, langsung ke bab 1 pendahuluan. Teman-teman bisa buka. Saya akan menjelaskan dari poin A dulu, yakni latar belakang. Oke. Latar belakang mengenai corak tafsir media sosial. Oke. Sejarah Al-Quran telah memperlihatkan integrasi panjang antara Al-Quran sebagai sebuah entitas dengan teknologi yang berkembang di setiap zaman. Al-Quran ditulis, dibukukan, diterbitkan, direkam baik audio maupun video, dan juga disebar secara bebas di dunia internet. Kita tahu di dunia internet itu banyak sekali mengenai Al-Quran dibahas atau sekedar share aja, itu banyak sekali. Terus sejarah juga memperlihatkan bahwa pada setiap persinggungan tersebut teknologi selalu membawa Al-Quran pada perkembangan yang baru. Secara timbal balik, teknologi ciptaan manusia mempengaruhi perkembangan Al-Quran, dan perkembangan Al-Quran mempengaruhi resepsi manusia terhadapnya. Sedangkan pada sisi lain, Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia, nomor 1 lah. Bisa dimaklumi jika literatur Al-Quran juga banyak bermunculan di Indonesia. Sangat masuk akal jika dalam dunia digital saat ini konten Al-Quran, terjemah, dan tafsirnya menjadi salah satu pemandangan harian. Statistik jurnal mengindikasikan lebih dari itu. Oleh sebab itu, kajian tentang corak tafsir di media sosial adalah sebuah kemestian. Pada bahasan makalah ini, kita akan bahas tujuannya untuk mendeskripsikan keragaman bentuk materi tafsir dalam sosial media. Tafsir sosial media di Indonesia saat ini paling tidak bisa diklasifikasikan menjadi 3 kecenderungan, yakni 1. Kecenderungan kontekstual, tekstual, dan tafsir ilmi. Ketiga kecenderungan itu, lebih dari ketiga kecenderungan itu, kecenderungan tekstual dan kontekstual di sini dimaksudkan sebagai mana yang disampaikan oleh Islah Kusmian dalam buku Khazanah Tafsir Indonesia, yaitu apakah seorang penafsir dalam aktivitas penafsirnya bergerak dari teks menuju konteks atau dari peristiwa empiris di tataran konteks menuju teks. Dan tema itulah yang akan dibahas pada bahasan makalah ini. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, dari latar belakang kami menemukan rumusan masalah diantaranya yakni 1. Apa kecenderungan tekstual tafsir sosial media di Indonesia? 2. Apa kecenderungan kontekstual
tafsir sosial media di Indonesia. 3. Apa kecenderungan ilmi tafsir sosial media di Indonesia? Terus tujuan penulisannya ialah berdasarkan dari rumusan makalah. Kami mendapatkan tujuan penulisannya yakni untuk mengetahui untuk mengetahui kecenderungan tekstual tafsir sosial media di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui kecenderungan kontekstual tafsir sosial media di Indonesia. Ketiga, untuk mengetahui kecenderungan tafsir ilmi media di Indonesia. Oke, terima kasih. Demikian dari sambutan dari moderator. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri yang pertama. Kita akan geser ke video selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk moderator. Langsung saja untuk poin A, kecenderungan tekstual. Salman Harun adalah seorang pengguna laman Facebook yang aktif, intensitas materi Al-Quran dan tafsir yang tinggi. Ia merupakan seorang guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Salman Harun memang menyenangi aktivitas hermeneutis Al-Quran dan dia menjadikan Facebook sebagai salah satu media bertafsir. Pada awalnya, tulisan-tulisan tafsirnya dipublikasikan di laman pribadinya yang bernama Salman Harun Institute. Ia telah mempublikasikan 55 artikel dalam laman pribadi tersebut hingga pertengahan 2013. Ia menggunakan laman Facebook untuk menyebarkan apa yang ia publikasi di laman pribadinya. Ia menulis secara singkat beberapa kata kunci, kemudian menyarankan kepada pembaca untuk merujuk ke laman pribadinya. Semenjak tahun 2013, perhatiannya kepada Facebook mulai meningkat dan ia mulai meninggalkan laman pribadinya. Semenjak saat itulah ia secara langsung menuliskan tafsirnya di laman Facebook. Hanya 2 artikel yang ia publikasi di laman pribadi sepanjang 2013 itu. Pada tahun 2013, ia menjadi seorang pengguna Facebook yang aktif. Pada saat itulah, ia menjadi pengguna Facebook sebagaimana orang-orang lainnya. Ia menuliskan banyak hal di samping materi Al-Quran dan tafsir. Dia juga menulis petata petitih, ungkapan bijak, atau refleksi hidup. Semenjak Juni 2013, barulah intensitas materi Al-Quran dan tafsir meningkat. Saat itu, secara metodologis, Salman Harun telah melewati beberapa fase. Pada awalnya, aktivitas hermeneutis Salman Harun bersifat reaktif dan subjektif. Ia menjelaskan ayat-ayat tertentu yang dipilih secara acak sesuai dengan perkembangan isu. Dalam banyak kesempatan, ia mengevaluasi khutbah Jumat yang ia dengar. Ia meneruskan paradigma subjektif ini dan secara tidak sengaja bermetamorfosis menjadi tafsir tematik. Pada bulan Juli 2013, ia menulis banyak ayat terkait ru'yat al-hilal atau ayat-ayat Ramadan lainnya. Kompilasi tafsir-tafsir sosial media yang ia lakukan selama bulan Ramadan akan membentuk tafsir al-Maudhu'i. Kemudian Salman Harun beralih kepada tafsir tahlili. Pada tahun 2014, ia menghabiskan waktu 4 bulan untuk menuliskan penafsiran terhadap surat Yusuf secara utuh dalam 53 status, semenjak akhir Februari hingga awal Juli. Ini merupakan pertama kalinya ia melakukan penafsiran Al-Quran di sosial media. Mengikuti struktur urutan ayat, setelah menjelaskan surat Yusuf, intensitas materi tafsir dan aktivitas sosial media Facebooknya menurun. Hingga kemudian, ia kembali melakukan penafsirannya terstruktur sebagaimana ia lakukan pada surah Yusuf. Meskipun ia memulainya dari surah Al-Ikhlas, secara perlahan terlihat
bahwa ia melakukan penafsiran secara berurutan dari surat terakhir bergerak ke depan. Ketika artikelnya ditulis, ia baru saja menyelesaikan surah Al-Buruj yang ia mulai semenjak tanggal 3 November. Sebagai media sosial, Facebook bersifat terbuka bagi semua lapisan pembaca. Memiliki akun hanya punya kuasa untuk mengontrol siapa saja yang bisa membaca statusnya berdasarkan daftar pertemanan daring Facebook. Selain aspek tersebut, ia tidak bisa membatasi apakah tulisannya ditunjukkan kepada masyarakat umum, intelektual, kaum muda, dan sebagainya. Salman Harun tampak menyadari dengan penuh bahwa wadah yang ia gunakan untuk menyampaikan pemikiran tafsirnya adalah media yang sangat populer saat ini, memiliki fitur yang khas dan segmen serta karakter pembaca yang sangat terbuka. Oleh sebab itu, ia secara rutin dan periodik menjelaskan ayat demi ayat Al-Quran secara singkat dan padat, tanpa analisis yang rumit dan bertele-tele. Ia langsung menusuk ke dalam inti penjelasan dari ayat yang ia pilih. Ia juga menjadi post tafsirnya secara ringkas. Ini hanya menjelaskan 1 atau 2 ayat, dan tak jarang pula lebih dari itu selama penjelasannya tidak terlalu panjang. Perubahan orientasi Salman Harun ini menariknya dari kebiasaan lama merespon problem sosial yang dihadapinya. Ia tidak lagi mengevaluasi khotbah Jumat atau menuliskan penjelasan ayat-ayat seputar puasa dan Ramadan pada tahun 2015, sebagaimana ia lakukan pada Ramadan di tahun sebelumnya. Ia benar-benar terkonsentrasi untuk menafsirkan ayat secara tahlili, dan oleh sebab itu teks selalu menjadi titik berangkatnya. Tafsir sosial media Salman Harun saat ini memiliki kecenderungan tekstual. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Sonia Rexinggi. Materi pertama menjelaskan pada bagian poin A. Selanjutnya kita akan bahas mengenai poin B dan C, yakni kecenderungan kontekstual dan kecenderungan tafsir ilmi. Oke, yang akan disampaikan oleh Miftahul Fauzi, pemateri kedua kita. Oke, langsung geser ke video. Ya, terima kasih kepada moderator. Untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan kedua, B. Kecenderungan kontekstual. Di antaranya ciri tafsir yang melakukan penafsiran kontekstual adalah dengan menekankan konteks sosio-historis dalam penafsirannya. Dengan melakukan konteks sosio-historis berarti tidak meninggalkan ayat dari konteks sejarahnya untuk membela sudut pandang tertentu. Mengenai penafsiran kontekstual juga telah ditawarkan oleh Abdullah Syed dalam sebuah gagasan metodologis yang dapat berguna untuk pendekatan dalam menginterpretasikan Al-Quran. Sedangkan mengenai contoh tentang tafsir kontekstual di sosial media, kita bisa melihat semua itu diantaranya ialah dari akunnya Buya Gus Rizal Gazahar. Beliau merupakan seorang ulama dan ketua MUI Sumatera Barat sekaligus seorang mubalik dari masjid ke masjid di daerah Sumatera Barat. Dan mengenai keaktifan, beliau menggunakan Facebook. Beliau merupakan seorang pengguna Facebook yang aktif. Di lamannya terdapat pesan-pesan yang religius yang dapat membantu sebagian orang yang membutuhkan pesan-pesan tersebut guna sebagai motivasi. Dan dalam hal ini, materi yang disampaikan bukan asal-asalan tetapi memiliki referensi yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Dan bisa disimpulkan bahwasanya di antaranya kegiatan beliau dalam menggunakan Facebook adalah membagikan audio rekaman ceramahnya, bentuk tertulis atau menuliskan poin penting, menjawab pertanyaan jamaah,
merespon berita atau isu yang berkembang dan lainnya. Dan selain daripada kegiatan beliau tadi, beliau melakukan perhatian utamanya terhadap kehidupan sosio-religius masyarakat yang dihadapinya. Adapun contoh tafsir kontekstual yang dilakukan Buya Gus Rizal Ghazahar, salah satunya ialah pada tanggal 4 Desember 2016. Beliau membuat status Facebook yang dalam statusnya berisi respon beliau terhadap aksi Parade Bhinneka Tunggal Ika yang biasa disebut aksi 412 yang secara diskurs adalah tandingan dari aksi bela Islam jilid ketiga atau aksi 212. Beliau menyebutkan bahwasannya acara penghimpunan masa tandingan yang dibuat dengan label apapun sebagai usaha untuk membuat kontra opini tak akan membalikan keyakinan yang telah terbangun oleh himpunan umat pada 212. Tampaknya mereka tidak mengerti dengan kejiwaan umat Islam. Mereka lupa bahwa yang menggerakkan hati manusia itu bukanlah makhluk walaupun setinggi apa pangkat dan jabatannya. Apabila keimanan sudah berbicara, keberanian dan semangat yang timbul akan berbanding tegak lurus dengan tantangan yang muncul, bahkan bisa berlipat-lipat melebihi tantangan itu. Dan diteruskan dengan kutipan yang salah satunya ialah 2 ayat Al-Quran guna melegitimasi penilaian itu. 2 ayat Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah ayat 249 dan surat Ali Imran ayat ke 139, yang artinya orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan yang kedua yaitu dari Quran surah Ali Imran ayat 139 yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surah Ali Imran ayat 139. Yang selanjutnya masuk ke poin C, yaitu kecenderungan ilmi. Tafsir dengan cara ilmi adalah sebuah kecenderungan menafsirkan Al-Quran dengan memfokuskan penafsiran pada kajian ilmu pengetahuan yang gunanya untuk penjelasan yang berkaitan dengan ilmu, dan berdasarkan pendekatan ilmiah atau bisa dikatakan dengan menggali kandungan Al-Quran berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Dan dalam hal ini jawabannya ialah tafsir ilmi yang termasuk golongan tafsir kontemporer yang menggunakan asumsi dasar bahwa Al-Quran merupakan sebuah kitab suci yang lengkap dan menjelaskan segala sesuatu, dan itu termasuk ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia barat sana. Dalam hal ini, mengenai tafsir ilmi yang muncul di sosial media sudah banyak dan mudah untuk ditemukan. Misalnya pada aplikasi Facebook, di bagian status yang sering digunakan dan dikaitkan kisah atau ayat Al-Quran tentang alam atau ayat kauniyah disertai fenomena dan penjelasan ilmiahnya. Dalam hal ini dicontohkan dengan tafsir ilmi yang berkaitan dengan planet bumi. Apakah planet bumi ini datar atau bulat? Dan seperti yang kita tahu bahwasanya secara umum yang diketahui orang itu bumi adalah bulat. Dan para netizen pun mempertanyakan mengenai hal ini serta ingin mengkaitkan dengan penjelasan Al-Quran apakah bumi bulat atau datar. Dikatakan sebuah akun Facebook yang menceritakan bahwasanya seorang anak jurusan IPA atau bersekolah di SMA terbaik di Indonesia bertanya tentang apakah bumi itu bulat atau datar dalam kegiatan sharing profesi. Terus diteruskan akan lainnya membagikan video ceramah seorang ustadz di wilayah Riau yang berisikan penjelasan bahwasanya bumi itu datar, dan pendapat seorang ustadz ini bukan hanya pendapat dari ustadz sendiri melainkan dari Al-Quran. Beliau mengutip Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat ke-20 yang artinya, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Quran surah Al-Ghasyiyah ayat ke-20 yang menurut pemahamannya pada bagian istilah dihamparkan atau sutihat adalah menunjukkan bahwasanya bumi itu datar. Selain dari pembahasan dari akun Facebook itu yang menyebutkan bahwa bumi itu datar, dijelaskan juga di grup atau page Facebook juga. Di sana ditegaskan juga bahwasanya bumi itu datar bukan bulat, dan mengenai pendapat bahwa bumi itu bulat itu merupakan hanya konspirasi NASA. Dan di sana juga diperkuat dengan mengutip surah Al-Quran lainnya, yakni surah Al-Hijr ayat 19
yang artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai poin B dan poin C. Yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, semua pemateri 1 dan 2 sudah menjelaskan poin-poin, yakni A dan B dan C. Mereka sudah menjelaskan. Terima kasih untuk Kak Fauzi dan Mbak Sonia. Selanjutnya kita akan bahas selanjutnya di grup WhatsApp. Kita akan diskusi di sana. Saya sendiri akan memberikan sebuah kesimpulan dari bahasan tadi. Oke, kita bisa lihat kesimpulannya di makalah sendiri. Oke, bisa disimpulkan pada bagian bab 1 penutupan poin A, yakni kesimpulan. Bisa disimpulkan bahwasanya kajian tentang corak tafsir di media sosial adalah sebuah kemestian. Dan mengenai tafsir sosial media di Indonesia saat ini paling tidak bisa diklasifikasikan menjadi 3 kecenderungan, yakni kecenderungan tekstual, kontekstual, dan tafsir ilmi. Mengenai kecenderungan, kita bisa temukan di salah satu postingan Facebook, yakni Salman Harun, yang merupakan seorang pengguna laman Facebook aktif dengan identitas materi Al-Quran dan tafsir yang tinggi. Dan kecenderungan kontekstual kita sendiri bisa temukan di akunnya Puja Gusri Al-Ghazar, yang salah satu contohnya ialah beliau membuat status Facebook yang berisi respon beliau terhadap aksi Parade Bhinneka Tunggal Ika atau yang disebut dengan aksi 412 yang secara diskurs adalah tandingan aksi bela Islam jilid 3 atau yang disebut dengan aksi 212. Sedangkan mengenai kecenderungan ilmi atau tafsir ilmi kita bisa temukan di akun Facebook yang membahas bahwa bumi itu datar bukan bulat. Salah satunya ialah yang dikatakan ya tidak menentu ya, ini akun di Facebook yang tidak dijelaskan di referensinya, tapi bisa kita ambil cerita tersebut, yakni ceritanya ialah bahwasannya seorang anak jurusan IPA, dia bersekolah SMA terbaik di Indonesia, bertanya kepada para teman-temannya yang di situ. Dia bertanya apakah bumi itu bulat atau datar dalam kegiatan sharing profesi. Terus diteruskan akun lainnya membagikan video ceramah seorang ustadz di wilayah Riau yang berisikan penjelasan bahwasanya bumi itu datar bukan bulat. Dan dikatakan juga di grup lainnya di Facebook atau page Facebook juga mengatakan demikian itu. Dan bahwasanya ada sebuah pandangan yang mengatakan bahwa mengenai pendapat bumi itu bulat itu hanya konspirasi NASA. Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Jadi itu merupakan kesimpulannya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, baik disengaja atau tidak disengaja, kita hanya manusia, kita sendiri banyak kesalahannya. Kami kelompok 4, yakni saya sendiri Muhammad Susanto, terus Sonia Rexinggi, terus Miftahul Fauzi, kami meminta maaf apabila ada kesalahan baik sengaja atau tidak sengaja. Terima kasih yang sudah memperhatikan presentasi kali ini. Kita selanjutnya akan pindah ke grup WhatsApp.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.